Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku. Pertama, saya ucapkan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, sejahtera selalu. Dan yang paling penting kita selalu dalam ridho Allah dan lindungan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf kalau malam ini saya sengaja untuk memposting saya dengan tidak pakai baju. Ini mungkin bentuk kritik saya lah kepada oknum pemerintah yang saat ini kok menghebohkan. Ya, saya rasa tidak hanya se-Indonesia, mungkin kayak sedunia ya, menghebohkan dan adanya virus corona. Saya melihatnya begini, sejahat apa sih virus corona itu? Seheboh apa sih yang akan membombardir atau menghantam seluruh manusia yang berada di muka bumi ini? Seperti apa sih gitu? Kok sepertinya sampai pendidikan diliburkan, mungkin perusahaan-perusahaan diliburkan. Yang imbasnya daripada hal libur itu yang ekonomi kita jadi hancur. Ya, barter antar daerah mungkin juga akan jadi tersendat. Pengaruh ekonomi nanti akan jadi tidak karuan. Ini apakah tidak berpikir ke sana gitu ya. Jadi bicara virus corona kan, kalau menurut saya kan yang namanya itu dari dulu tuh sudah ada gitu kan. Lalu dari beberapa puluhan tahun yang sudah sampai detik ini nih ya, penyakit apa corona itu udah penyakit yang sangat berlebihan gitu sehingga seheboh ini gitu loh. Ya, padahal kalau saya lihat adalah penyakit yang paling sangat perlu dihentikan atau perlu diwaspadai adalah penyakit hati. Ya, penyakit sombong, penyakit takabur, ya, penyakit tamak. Itu ya, penyakit tamak apa? Karena penyakit tamak itu akan mengakibatkan orang itu korupsi, menghabis uang negara. Itu lebih menghancurkan negara itu. Ya, tapi kok bicara virus yang lari kepada kesehatan, hanya kembali kepada manusianya itu sendiri. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja. Coba kita lihat itu para pemulung-pemulung itu. Ya, para orang-orang gila yang berada di pinggir jalan, dia makan seenaknya itu. Itu bukan corona lagi itu. Fuso sudah. Ya, udah penyakit fuso, udah penyakit corona, udah penyakit daihatsu sudah gitu. Lalu kok begitu hebohnya gitu. Nah, saya sangat protes sekali ada diliburkan sekolah gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini tidak menutup kemungkinan ini adalah suatu politik negara antar negara yang mungkin kalau saya Indonesia pada usul ini merasa dirugikan, kita dijajah, kita dibodohkan dibodohkan ya. Kenapa saya katakan dibodohkan? Ya arti otomatis dalam 1 tahun itu kita berkurang dong kurikulum pelajaran yang harus seharusnya diterima sekian persen. Karena diliburkan otomatis kan ada yang berkurang. Ya, ini kemudian kedua, apalagi gara-gara virus corona sekarang bentuk salaman saja kok saya perhati itu dengan tangan tidak menyentuh, itu maksudnya apa gitu. Berarti tidak percaya dengan kemujizatan Allah. Penyakit sebesar apapun, sedahsyat apapun, kalau saya lihat, segala apapun penyakit itu, manakala hati kita dekat sama Allah, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang paling penting kita takut sama Allah gitu loh. Itu yang perlu diwaspadai. Jangan heboh lah, apalagi sampai saya lihat dihubung-hubungkan dengan Iqra, corona. Ya, kata penyakit ini, corona itu bukan nama penyakit, Bos. Di Al-Qur'an bahasa Arab bukan nama penyakit. Coba Anda telah sendiri, bahasa corona itu bahasa Arab. Kalau berbicara bahasa corona itu bukan penyakit. Ini tolonglah saya minta jangan sampai para ustaz ya. Jangan sampai masuk ke sana lah. Ya, jangan dibikin kita tuh jauh daripada Allah. Kita tekankan kita dekat sama Allah saja gitu ya. Yang kedua, sekali lagi saya katakan, dengan adanya saya jalan di kota tadi sepi ya. Sepi karena takut. Ya Allah, kok kita kayak bukan semakin pintar gitu loh menghadapi suasana.
kita kayak semakin bodoh, semakin jadi pengecut gitu loh. Saya bukan menantang penyakit, bicara soal kematian, siapapun kita pasti akan mati. Mau corona 1000 corona pun, kalau Allah belum menakdirkan kita untuk mati, nggak bisa, bos. Minum racun sampai 1 drum pun, kalau belum takdir kita, nggak bakalan mati. Jangan takut dengan kematian. Justru sekarang ini, dengan adanya corona, coba ambil yang positif. Oh iya, ini penyakit. Takut corona kena dengan saya. Maka oh iya, selama ini aku korupsi. Selama ini aku makan uang rakyat. Ya, selama ini aku telah memanipulasi uang rakyat. Aku telah serakah makan uang negara. Ya, ini ada corona. Hentikan itu yang benar. Khawatirnya apa? Di saat Anda menghebohkan ini, di sisi lain Anda malah banyak makan uang rakyat. Saya sampaikan itu. Seluruh pejabat, sama dari presiden, menteri, dewan, semua polisi, TNI, semua baik pegawai negeri. Dengan adanya ini Anda berpikir itu bukan heboh dengan lalu kayak apa gitu. Justru ini sentilan untuk Anda berhenti dari berbuat jahat. Ya. Teguran buat Anda bahwa Anda harus berhenti. Bila korupsi, berhentilah. Bila menipu, berhentilah. Bila nyolong dengan tanda tangan Anda, berhentilah itu. Saya khawatir di saat Anda menyolong itu, memanipulasi uang rakyat, korupsi uang rakyat, Anda diserang corona, modar. Jadi itu, terbentuk salaman sekarang kok. Salaman apa itu? Masya Allah. Mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa? Bentuk salaman tuh dengan tempelan siku itu, maaf, sorry, Gurunda. Ya, untuk wakil presiden kita, maaf itu. Saya ngeliat di YouTube itu. Bentuk salaman dan menyenggolkan siku, astagfirullahaladzim. Kita Islam, bos. Kita negara timur, bos. Jangan pada kayak kita salaman aja lah. Bismillah nawaitu, insyaallah kita nggak akan apa-apa. Jangan pula dirubah-rubah. Bentuk salaman dirubah, nanti bentuk sholat dirubah lagi. Ini yang bahaya. Hai pemerintah, menteri, presiden, wakil presiden, panglima ABRI, juga jenderal polisi, ya. Tolong saya minta, tegaskan itu kepada seluruh bangsa, kepada seluruh rakyat. Jangan malah kita dijadikan orang pengecut. Ya, kok dimunculkan dan hal-hal yang bikin heboh yang berlebihan. Berlebihan itu. Itu aja dari saya rasa untuk kritik membangun saya. Dan saya tidak suka terus kemudian itu saya bilang dihubung-hubungkan dengan Quran, corona fatah dan lain sebagainya di Iqra itu. Corona itu sekali lagi kata bukan nama penyakit. Belajar bahasa Arab, bos, ya. Tolonglah saya minta itu. Jadi Masya Allah ini. Itu aja sekali lagi saya katakan, justru jangan malah terlalu heboh. Karena apa? Sekali lagi, seluruh manusia pasti akan mati. Jangan takut mati. Justru takutlah Anda tidak bawa bekal di saat Anda mau mati. Ya. Kalau Anda takut mati, Anda perbanyak berbuat baik, sedekah. Ya. Dengan ikhlas, ibadah yang baik, bersopan santun, tutur kata. Bukan dengan kayak membuat cerita yang enggak mengartikan Al-Quran dengan bahasa corona ini itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya maaf ya, saya bukan berarti saya benar, tapi saya kok risih gitu loh. Dimunculkan dengan kalimat-kalimat yang enggak benar. Saya lihat para pejabat negara menteri itu salaman dengan cara senggol siku, apalagi terus kemudian tangan tidak ketemu, tidak ditempelkan gara-gara corona. Masya Allah, berarti tidak percaya dengan mujizat Allah. Itu aja dari saya. Salam hangat, sukses selalu, kritik membangun, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.